Dan saya bukan di sini bukan berarti lebih baik dari Bapak Ibu semua. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu semua sangat baik dan lebih baik dari saya yang di depan. Karena itu saya di sini hanya ingin berbagi tentang budaya positif yang telah saya pelajari. Baik, bisa langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin menyampaikan tentang tujuan pendidikan. Oke, di sini saya ingin menyampaikan tentang tujuan pendidikan dahulu, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, di sini saya ingin menyampaikan bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ya Bapak Ibu, jadi kita bukan menuntut anak supaya pintar atau menuntut anak supaya baik, tapi adalah menuntun anak-anak sesuai kodratnya, dengan segala kodratnya. Dengan begitu anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi itu yang pertama kali yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan maksa. Gitu ya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Kemudian apa itu budaya positif? Kenapa saya menjelaskan di sana tentang budaya positif? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah baik itu budaya positif dari guru, dari siswa maupun dari warga sekolah semuanya. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya siswa. Jadi semua kita semua. Bapak Ibu. Nah, kemudian saya ingin memberikan contoh. Coba saya mau kasih sedikit permainan. Jadi di sini mungkin ada yang berdua-berdua ya Bapak Ibu ya. Ibaratkan salah satu dari Bapak Ibu menggenggam tangan, boleh? Oke, salah satu aja dari berdua ini. Kedua, oke. Ibaratkan Bapak Ibu itu memegang sesuatu yang sangat penting, sangat rahasia, dan tidak boleh ada satu orang pun yang boleh tahu dan boleh mendapatkan itu. Kemudian teman di sebelahnya silakan menggoda, merayu, memaksa boleh. Coba dikelitikin boleh terserah supaya boleh dia membuka tangan. Coba saya kasih waktu 30 detik. Silakan coba goda temennya supaya membuka tangannya. Coba kayak apa? Gak ada ya? Ya, bagus. Gak ada yang bukain. Gak mau buka tangannya ya? Ya, anggap itu rahasia besar ya Bapak Ibu pegang. Gak boleh satu orang pun yang tahu. Ya, kenapa saya buat permainan seperti itu? Ya, saya ingin membuat paradigma belajar yang berbeda dari sebelumnya ya. Jadi apakah benar? Saya coba ingin bertanya, apakah benar guru itu bisa mengontrol murid? Bisa nggak kita mengontrol siswa? Bisa? Apakah betul bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakternya? Bisa nggak? Kita kritik, kamu tuh bla mereka bisa berubah dong? Oke, ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang enggak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita suruh mereka membersihkan, mereka telah terus kita suruh bersihin apa namanya halaman, itu bisakah bermanfaat bagi mereka? Ataukah kalau dia berhasil kita kasih hadiah, apakah itu bermanfaat untuk mereka? Bermanfaat ya? Kalau guru datang terus rajin dikasih hadiah, apakah itu bermanfaat untuk gurunya? Oke, coba kita lihat ya nanti. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Enggak ya? Kenyataannya kadang-kadang kita memaksa ya, karena kita lebih dewasa dari anak-anak ya. Kemudian saya ingin jelaskan konsep utama budaya positif hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian restitusi atau posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya langsung aja karena banyak sekali. Oke, perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menjadi
kondusif, aman dan nyaman. Jadi yang pertama kali yang harus yang harus ada dalam sekolah adalah menciptakan sekolah yang nyaman, aman dan positif, sehingga mereka bisa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Itu yang pertama kali. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kontrol ya, bukan memaksa. Itu ya. Kemudian ada yang tahu kira-kira apa itu makna disiplin positif, Bapak Ibu? Ada yang mau? Menurut Bapak Ibu, apakah itu disiplin positif? Disiplin yang membawa manfaat. Disiplin yang membawa manfaat. Oke, bagus sekali Bapak. Ada lagi? Membawa perubahan terhadap diri sendiri. Oke, bagus sekali. Jadi disiplin positif ini kan biasanya kita hanya mendengar kata disiplin ya. Apa itu disiplin? Jadi kalau disiplin itu orangnya taat, patuh, nggak melanggar. Itu adalah disiplin. Tapi coba kita lihat di sini. Jadi saya mau jelasin di sini, disiplin itu artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu berubah dari sesuatu yang orang lain itu dapat kepatuhan. Jadi makna awalnya adalah belajar. Tapi di sini kita semakin banyak orang yang mengatakan kalau disiplin itu patuh, taat, dan kecenderungan umumnya menghubungkan kata ketidaknyamanan. Jadi kalau disiplin itu melelahkan, disiplin itu capek, memaksa, nggak nyaman, nggak enak. Disiplin itu nggak enak, harus tepat waktu, harus baju rapi, itu nggak enak. Itu makna di banyak orang sekarang. Karena itu kita harus merubah. Disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Kenapa kita memilih untuk disiplin? Oke. Kenapa kita memilih untuk datang tepat waktu? Ada yang mau jawab? Untuk menghargai diri sendiri. Ya, bagus sekali Bapak. Jadi ada banyak orang, anak-anak mungkin ya, anak-anak kita yang berpikir bahwa anak-anak belajar kenapa? Takut? Enggak? Iya, supaya pintar. Itu bagus. Tapi banyak anak bilang belajar mau ngerjain tugas kenapa? Takut kenapa? Takut kena hukum. Iya. Kenapa dapat cepat? Kenapa harus tepat waktu nih, nggak boleh telat? Aku dihukum. Rata-rata. Tapi sebenarnya makna disiplin adalah menghargai nilai-nilai yang udah kita punya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa membedakannya. Jadi disiplin itu hal yang baru, hal yang sesuai dengan diri sendiri. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Semua dari kita punya kebutuhan dasar. Misalnya yang pertama adalah dicintai, disayangi. Betul Bapak Ibu? Kita akan merasa hampa kalau nggak dicintai ya Bapak Ibu. Hidup tanpa cinta bagaimana? Ya ada yang belum bisa dicintai. Kemudian kebutuhan untuk berkuasa. Itu mau nggak mau kita juga punya kebutuhan untuk berkuasa, punya power. Kemudian kebutuhan untuk bersenang-senang, betul? Anak-anak itu pasti pengen juga bersenang-senang. Kemudian kebutuhan untuk bebas, boleh ngapain aja, boleh ini, nggak terkekang, nggak di penjara, betul? Kemudian kebutuhan survival atau bertahan hidup, pengen makan, itu adalah kebutuhan kita, bertahan hidup ya. Jadi ini adalah kebutuhan kita semua. Kemudian coba satu-satu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ibu di aku SMP Permai sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, di mana teman-temannya mengadu ke dia bahwa dia seringkali meminta bekal makan siang temannya. Ya, anak itu namanya Amir, dia selalu tiap hari minta bekal. Ya. Kemudian teman-teman lain itu protes. Kemudian menurut Anda, apa kira-kira alasan Amir melakukan itu? Ada yang mau jawab? Ya bagus. Nggak dimasakin, bisa jadi. Nggak dibawa bekal ya Bu Minta. Minta perhatian, bisa jadi ya. Kemudian ada lagi? Nggak diberi makan, benar. Jangan-jangan yang lapar ya. Nggak punya
dulu. Ditanyakan nanti kita pelajari yang tadi ya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku kita, baik itu kita sendiri maupun siswa, itu punya tujuan. Tapi mungkin motivasinya berbeda. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Siswa kerjain tugas takut dihukum. Itu motivasi eksternal, berarti dia dari luar. Kemudian bisa juga dapat imbalan atau orang lain. Mungkin kita kebiasaan ini yang kasih, dia sampai yang dapat 100 nanti ibu kasih permen, misalnya gitu. Ya, jadi dia belajar keras mengerjakan sesuatu supaya dapat imbalan atau dapat uang atau dapat dapat hadiah. Itu juga motivasi eksternal. Tapi yang paling baik adalah tujuan disiplin positif adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Dia melakukan itu karena diri sendiri, karena dia pengen belajar, karena dia pengen diri sendiri. Dia datang tepat waktu karena dia menghargai diri sendiri. Ya, sama juga seperti kita ya, bapak ibu guru juga. Kenapa kita ngajar? Kenapa kita masuk kelas? Karena kita bertanggung jawab dengan tugas kita, karena diri sendiri, bukan karena kita takut dia misalnya kan, betul, takut ditengok pengawas misalnya, nanti pengawas datang tiba-tiba. Jadi kalau dengan motivasi internal, mau ada pengawas, mau ada kepala sekolah, kita tetap melakukan kewajiban kita. Itu motivasi internal yang pertama. Coba sekarang ini kita baca dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada suatu pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau banyak yang kejadian ya. Banyak kejadian. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap. Pak Seno saat itu tidak melakukan apa-apa, terus dia menunggunya ngetawain, malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Saya mungkin bertanya, apakah ini hal yang tepat yang dilakukan Pak Seno? Pembelajaran kolonial ya, jadi membuat anak malu ya. Ya, oke ya. Jadi itu adalah hukuman. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa? Karena bertindak seperti kolonial ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman. Oke. Ya, karena membuat anak-anaknya malu ya. Jadi di sini saya menjelaskan perbedaan antara hukuman dan disiplin. Itu bisa terjadi antara ada konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu biasanya menyakitkan. Ya, biasanya sangat menyakitkan, kemudian nggak nyaman, dan biasanya hanya jangka waktu pendek. Kemudian korbannya terlihat mendapat keadilan, anak-anak yang tersakiti malah meningkat, perilakunya menjadi agresif. Ya, kalau sistemnya nggak berjalan dia nggak akan takut. Kemudian berlaku hanya sebuah institusi, jadi dia di luar tetap melakukan hal yang sama. Kemudian kata-katanya peraturannya kan ini, kamu harus gini. Ya. Kemudian murid atau anak jadi benci pelan-pelan. Tapi apakah peraturan itu harus ada apa? Nggak boleh nih. Nanti kita
Ini bisa menguatkan, kemudian anak jadi dapat penguatan, jadi merasa terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab. Ya. Coba tebak Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumannya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Oke, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk hadir di pelajaran olahraga kalau nggak salah. Kita lihat apa betul? Oke. Ini yang terakhir tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Jadi konsekuensi. Karena memang pelajaran olahraga. Ya. Jadi konsekuensi betul ya. Iya. Jadi kalau pelajarannya olahraga ya wajar karena telat. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini ya. Tadi sudah saya jelasin. Sudah saya jelasin ya. Tadi sudah saya jelasin. Kalau konsekuensi jadi anak menghargai disiplin ya Bapak Ibu ya. Kemudian punya konsep diri yang baik ya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman tapi diasingkan kesusahan. Oke. Kemudian apa itu restitusi? Posisi kontrol dulu. Pertama tuh ada pendukung. Ya kalau misalnya dia salah, kita kok. Yang kedua membuat rasa bersalah. Kita buat anak jadi merasa bersalah. Ketiga, kita jadi teman untuk mereka. Jadi teman. Empat, kita jadi cuma pemantau doang. Kemudian atau yang terakhir adalah kita jadi manajer. Jadi guru sebagai manajer. Nanti saya jelasin beberapa. Jadi kalau pendukung itu menghabis gitu ya. Kita ujung-ujung kita menyakiti gitu ya. Kemudian kalau kamu nggak ngerjain oke. Jadi kita menghukum, kemudian menyalahkan, berbohong, kemudian jadi hasilnya anak-anak dari memberontak bisa menyalahkan orang lain, bisa berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi mungkin agak lebih ketakutan gitu ya. Kemudian nanti ibunya bisa berkata itu aku marah lagi, itu aku lakukan lagi gitu ya. Kemudian yang pasti dia mengulangi kesalahan. Mungkin kita banyak di sini anak-anak yang kita udah hukum kok masih ulang lagi sih kan? Kenapa sih dia selalu melakukan hal yang sama lagi berulang-ulang? Itu yang mungkin kita heran gitu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah ini biasanya kita ngomongnya ibu kecewa bener kayak kali. Kali bikin ibu sedih kali. Mungkin kita sering ya gitu ya bilang kayak gitu. Kok pasti orang tua kau sedih nih kok macam ini. Kayak macam itu ya kita jadi membuat merasa bersalah. Gurunya berkata, saya kan udah tahu. Ibu stres bener nengok kami. Kayak gitu ya kita ya. Kemudian hasilnya jadi anak-anak menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid guru di dalam dunia berkualitas, tapi murid bisa berkata meminta maaf dan tapi dia merasa rendah diri karena dia merasa disalahkan. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kalau kita jadi teman kita membuat alasan untuk muridnya. Ayolah kita jadi teman dari mereka, ya. Kemudian itu kan anaknya ya. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting jadi teman tadi. Tapi kadang-kadang ini hasilnya kita jadi kadang-kadang main sama anak-anak karena kita jadi temannya. Gak takut ya. Kemudian kita jadi pemantau, menghitung, kita mengukur, kita nanya apa pelan-pelannya tadi.
kadang-kadang menghukum siswa, ya karena mungkin kadang-kadang kesal, tapi lambat laun kita sama-sama belajar, ya karena bagaimanapun kita belajar itu berproses, nggak bisa langsung instan, tapi tadi yang penting adalah kita menyerap ilmunya, ya. Nah, kemudian coba saya tanya di sini, kalau kata saya kecewa sekali dengan kamu itu, kira-kira gurunya sebagai apa? Saya kecewa dengan kamu, buat rasa bersalah, oke bagus, bisa. Kemudian kamu ini nggak pernah benar ngelakuinnya, itu termasuk apa? Menghukum ya? Menghukum, oke. Kemudian ayolah, lakuin itu lah, jadi teman, oke. Kemudian kamu mau nggak dapat stiker nih, minta kali ini, mau nggak? Nah itu kira-kira jadi apa? Teman juga ya? Oke, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Tadi manajer, oke bagus. Kemudian kamu ini selalu melakukan ya. Konfas, benar-benar nilai yang paling masal ya? Kalau kita ngomong kayak gitu, kamu benar-benar pasti dilakukan selalu kecil, kayak gitu. Masal ya? Hukum ya Bapak Ibu ya. Kalau saya coba sekali bilang kamu tuh yang benar buat orang yang salah, kamu bilang kamu tidak benar, hukum. Ayo bukan dengan ibu. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker? Mungkin teman tahu ya. Benar tadi manajer tuh kita minta anaknya menyelesaikan masalah itu sendiri. Apa konsekuensinya? Apa yang sudah kita yakini? Gitu ya. Kemudian kalau ngomong kamu ini selalu paling baik itu adalah sebuah nah ya, ini studi kasus nih. Ibu Dani ini paling sering kayaknya ya. Saya juga sering di sini. Ibu Dani ini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, tapi Kak Fajarnya tidur-tiduran dan acun-acun. Fajar coba jawab nomor 3, maju dan kerjakan papan tulis. Fajarnya males-malesan dan sampai depan papan tulis itu Fajar cuma diam, nggak ngerti gitu ya. Terus Ibu Daninya bilang, ayo Fajar, makanya yang tidur-tiduran, mainkan perhatian, bilang, duduk lagi. Nanti tanya, siapa yang bisa? Ya. Fajar pun pada duduk, kalau itu sudah seringkali terjadi, dia nggak acuh. Pada saat ditegur, Fajar jawab nggak tahu. Ibu Dani pun jawab, gimana nih kamu Fajar? Kamu nggak kasih nama ibu ya? Ibu lah capek-capek di depan jelasin. Ya. Nggak kasihan ya ibu. Ya. Nah itu kira-kira apa yang dilakukan Ibu Dani di sini? Sebagai teman? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai teman ya? Ada kata-kata tidak kasihan sama ibu ya? Apa tadi? Pemantau bisa. Kalau kita ngomong gak kasihan sama ibu itu lebih ke membuat anak rasa bersalah. Kamu gak kasihan sama ibu? Kayak gitu ya? Nah ini panjang. Ini hal yang paling kita lakukan dulu ya. Kebanyakan. Nah, bagaimana cara supaya kita membuat anak itu jauh lebih baik dan mengerti tentang biar kita bisa jadi manajer adalah kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, terutama yang wali kelas ya. Terutama yang wali kelas. Jadi selama ini kita hanya tahu peraturan ya Bapak Ibu ya. Ada peraturan di kelas? Ada peraturan di kelas Bapak Ibu? Ada. Namun di sini apakah di kelasnya sudah ada kelas? Belum. Keyakinan kelas ini sebenarnya adalah turunan dari peraturan. Jadi kalau peraturan kan lebih ke jangan yang datang terlambat nilai ini boleh gitu. Itu boleh. Namun untuk di kelas kita lebih ke positif. Jadi kalau jadi pakai nilai-nilai kebajikan. Misalnya kita warga sekolah saling menghargai. Saling menghargai itu biar apa? Biar nggak saling bully, biar nggak saling mukul, gitu ya. Kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti apa? Menjadi tugas pada waktu. Ya, mengumpulkan tugas di kelas juga mengerjakan secara mandiri. Jadi keyakinan kelas itu adalah bentuk dari disiplin positif. Jadi peraturan kelas itu memang harus ada, tapi kita harus buka dari keyakinan kelas. Jika sudah ada keyakinan kelas, maka lingkungan akan lebih positif dan juga yang positif bisa terbangun.
Jadi peraturan itu lebih ke kayak misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jika kamu mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, berarti menghormati orang lain, berkomitmen pada waktu. Dilarang melakukan kekerasan berarti saling menghormati. Ya itu dan lain-lain ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, saya sudah mempraktikannya di kelas saya di kelas 85. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, bukan berarti peraturan ya, tapi lebih ke pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas dibuat positif, sepositif mungkin, ya. Kemudian nggak usah banyak-banyak, simpel aja, tapi mudah dipahami. Jadi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat ditetapkan di lingkungan tersebut dan juga disepakati sama seluruh. Jadi kita ada anak-anak, ya jadi pertama kita nyuruh anak-anak buat peraturan. Kamu pengen gimana? Bu, jangan saling kata nama mama. Jangan saling kata nama bapak tulis. Kita tempel. Bu, jangan bawa ini lipstick bu. Apa yang bilang kan? Mereka anak-anak kemarin bilang. Oke, tulis. Nggak boleh bawa lipstick. Kemudian piket bu, harus piket misalnya. Dia tulis semua peraturan yang mereka pingin. Tulis semuanya. Kita tempel di sini. Kita tulis di papan tulis. Kemudian kita turunkan peraturan tersebut jadi keyakinan kelas. Jadi, oke. Jadi kalau nggak boleh datangnya harus tepat waktu dan kerjaan tugas itu termasuk apa? Kita suruh anak-anak berpikir. Oke, disiplin dan bertanggung jawab. Oke, berarti anak-anak udah ngerti nih. Jadi kita sebaiknya semua warga kelas harus bertanggung jawab dan disiplin. Kita ganti kata-kata tersebut dan kita tulis di apa? Di kelas. Ya. Dan bisa berganti sewaktu-waktu, nggak harus selamanya seperti itu. Di sini saya meminta anak-anak membuat peraturan kelasnya, biar mereka tempel dan berdiskusi sama teman-temannya. Kemudian kita simpulkan menjadi keyakinan kelas yang lebih positif. Jadi kita buat di kelas ini, nanti kalau anak-anak ada bermasalah, kita tanya lagi nih. Kemarin ada yang anak-anak tuh, jadi kita tanya. Alasannya kenapa, kemudian apakah sesuai nggak sama keyakinan kelas kita yang dapat kemarin? Enggak bu, apa? Menghargai bu. Nah, berarti kamu nggak ngerti itu kan kayak gitu. Jadi lebih dibandingin lagi ke keyakinan yang mereka udah sepakati. Seperti itu ya. Nah dalam melihat anak yang bermasalah atau yang bermasalah kita ada sedikit restitusi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya di sini belajar dari guru BK. Saya belajar dari Pak Ahmad sebenarnya. Kemarin saya juga perhatikan Pak Ahmad lagi berkonsultasi dengan siswa. Jadi saya balik ke Pak Ahmad, nengok bagaimana cara beliau lebih berdialog anak-anak ya. Jadi di sini yang pertama kali adalah yang kita lakukan adalah kita menstabilkan identitas dulu. Jadi di sini contohnya. Kita memahami perasaan dia. Mereka berkelahi, yuk bu dari kantong bu. Ini yang betul. Oke, itu paham. Kita pasti kesel kalau orang lain mengatakan nama orang tua kita. Kita memahami dulu apa masalahnya. Kemudian kita juga validasi kesalahannya. Ya, pasti ada alasan kenapa. Kemudian balik ke menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang kita sepakati kemarin? Jadi dia dialog. Kalau misalnya identitas ini kalau ada yang bermasalah boleh kita bilang ya nggak apa-apa nak, ya bermasalah itu manusiawi begitu ya bilangnya, nggak ada manusia yang sempurna ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini gitu, nggak memang siapa yang menyelesaikan masalah kita cerita dulu gitu ya. Kemudian memvalidasi kebutuhannya, dia butuhnya apa, apakah ada kebutuhan yang tidak mereka dapat, kayak tadi mungkin ada bekal kawannya, ternyata dia pengen cari hadiah ya. Apa yang penting bagi kamu, kenapa kamu kayak gitu ya, mau nggak belajar cara lain untuk mendapatkan perhatian gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, balik lagi udah berkeyakinan kelas kemarin, kita tanya lagi keyakinan kelas apa yang kayak udah kita sepakati, apa yang kamu langgar gitu ya, karena jadi apa kayak gimana. Kemudian intervensi 30 detik, di sini ada kata-kata yang mungkin bisa kita sampaikan
Jangan bawa HP, itu bukan konten mereka. Tapi kita juga senang bawa HP, nah mereka tidak tahu. Tapi mungkin kita boleh bawa HP kayak SMA, ya kita jelasin. Kenapa harus media itu Pak waktu kenapa? Jadi mereka harus ikut serta dalam membuat media kelas mereka. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Sangat bagus sekali ya penyanyian Bu Anissa, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita lakukan perlahan-lahan di sekolah kita. Tapi kita lihat bahwa mengacu kepada kalau kita baca juga pendidikan di luar gitu ya. Ini misalnya ketika anak menyontek, banyak sekali bahwa itu merupakan kalau kita dapatkan kebiasaan yang kurang baik bagi kita. Ternyata menyontek itu adalah satu sisi yang akan menumbuhkan dedikasi anak untuk belajar. Tapi kita mengatakan itu tidak boleh. Nah, kenapa? Seorang pengusaha yang besar, ternyata dia bisa besar. Awalnya dia kecil, menyontek dari hal yang tersebut. Setelah dia melihat menyontek dari perusahaan lain, oh ternyata begini loh. Nah ternyata hasilnya setelah dia banyak melihat mencapai kemajuan dari perusahaan atau pembelajaran yang lain, ternyata anak itu berhasil. Ya. Jadi kalau kita selalu kaitkan bahwa menyontek itu adalah kesalahan yang besar buat anak, bagi kami juga bukan sesuatu hal yang salah sebenarnya. Tetapi itu adalah langkah anak untuk mencari strategi ke depan dia bisa. Karena menyontek itu belajar. Dan dia tidak bisa dengan menyontek yang kawan, maka dia akan bisa. Tetapi harus punya batasan-batasan yang perlu kita ajarkan. Maka akan timbullah sesuatu hal yang positif nantinya. Tetapi kalau kita selalu nilai negatif, fase perkembangan anak juga akan kurang. Nah itu sudah masukan buat kami, sudah bagus buat saya. Cuma cara penyampaian juga nanti kalau dia buru-buru terlalu cepat, kalau jadi narasumber nanti atau pelan-pelan saja. Ya, jadi step by step akan lebih nyaman didengar ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf tadi agak cepat karena aku terburu-buru. Iya, kayak cepat ya Pak ya. Ya, untuk masalah mencontek tadi mungkin lebih ke ATM ya Pak, nanti tiru dan modifikasi. Tapi kalau saya pribadi Pak, kalau untuk mencontek saat belakang itu sangat tidak saya terima. Yang mencontek ini benar ATM, jadi boleh kita nengoknya yang lain, tapi bukan saat ujian Pak. Kalau ujian nanti tidak jujur. Itu menurut saya. Ada lagi? Ya. Terima kasih Bu Anissa untuk kesempatan untuk semua. Saya tadi kesempatan kelas. Saya ingin bertanya, kita kan sudah melakukan kesempatan. Bagaimana prosedurnya? Maka pengakuan. Kemudian setelah itu, bagaimana upah dari akademi? Itu aja, terima kasih. Oke baik, untuk keyakinan kelas, jadi kita mungkin minta waktu 2 JP ya ke anak-anak biar bisa diskusi di mana. Jadi kita buat kelompok dulu per grup anak-anaknya, terus kita kasih kertas, mungkin bisa kertas sticky note itu. Jadi nanti anak-anak buat peraturan bebas, nggak mau diskusi lah, buat anak-anak biar mereka nyaman. Mereka yang nulis, jangan ngatur nama bapak, bersih, nggak boleh harus tiket terus, kalau ada ya boleh tiket misalnya. Pokoknya jadi mereka nggak boleh pakai lipstick bu, yang pakai cewek yang bilang gitu. Ya boleh pakai apa gitu. Bebas mereka. Jadi kita tempel semua, kita bacain satu-satu. Setuju nggak nih? Kita tanya. Setuju nggak kalau anak-anak nggak boleh bawa lipstick? Setuju bu. Oke, berarti kita deal dong. Jadi kita dealkan yang mana yang mereka sendiri. Kemudian setelah itu kita kelompokkan tuh, kita kelompokkan. Ini masuknya ke apa sih kata-kata? Misalnya selalu tiket, itu berarti kan kita harusnya bertanggung jawab kita aja. Berarti kita buat seluruh siswa dan guru harus bertanggung jawab dengan tugasnya. Gitu. Kemudian nggak boleh terlambat, misalnya. Kemudian nggak boleh males-malesan. Berarti kita harus disiplin. Gitu. Jadi nanti setelah kita turun lagi ke sebuah kalimat-kalimat yang positif. Berarti bukan kata-kata jangan lagi.
Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah jelas? Saya pengen ada masukan dari Ibu Asmani yang kemarin disuruh bahas tentang visi ya. Visi yang kemarin kita udah bahas itu kemarin berubah jadi kalau ada masukan boleh ada pegang. Jadi ujungnya siswa yang bertahap kuliah unggul dalam prestasi, mandiri, bertanggung jawab dan disiplin. Ini yang udah kami bahas kemarin yang di dalam di perpustakaan. Kalau misalnya ada masukan sangat boleh nanti kita diskusikan lagi. Ya? Sepakat ya? Sepakat ya. Jadi ini bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk kita untuk guru ya. Sepakat ya? Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Dadah dulu, dadah. Dadah. Yuk, dadah dulu Yu Dewi, dadah. Sukses Yu Anissa, lancar mencuri. Lulus cukup ya.